belakang saya adalah saya sudah di perusahaan lama atau di perusahaan asuransi merah, saya sudah lebih dari 10 tahun menggeluti bisnis asuransi ya. Mulai dari agent, kemudian naik peringkat, jenjang karir menjadi seorang associate agency director, dan kemudian sekarang saya sudah di posisi tertinggi di perusahaan asuransi merah, yaitu udah posisi agency director. Dan saya sudah alhamdulillah di perusahaan asuransi juga, saya sudah melanglang buana ke berbagai belahan negara, sudah lebih dari 26 negara saya injak, mulai dari Paris, Prancis, Swiss, Belanda, harusnya tahun ini juga saya ke Copenhagen, tapi karena corona jadi akhirnya Prudential kasih kompensasi uang sebesar 80 juta alhamdulillah gitu ya, karena nggak jadi berangkat ke Copenhagen. Jadi setiap tahun saya alhamdulillah achieve jalan-jalan luar negeri terus, dan sudah bisa investasi rumah, real estate, apartemen, ya alhamdulillah gitu berkat pencapaian. Dan tapi hanya satu kekurangannya yang saya rasakan semakin lama itu bisnis itu, kita kalau sudah di puncak karir gitu kan, ada satu kejenuhan yang memang kalau uangnya sih nggak jenuh ya, tapi dari pelayanan saya harus melayani ribuan nasabah, tentu saya merasa kewalahan gitu ya, lama-lama kok saya nggak ada istirahatnya, mau tidur aja nasabah telepon, saya mengalami pendarahan, saya mau masuk rumah sakit, jadi kita terus melakukan pelayanan. Dalam hati kapan saya istirahatnya gitu kalau begini gitu, karena setiap tahun pun saya selalu ditarget oleh perusahaan gitu ya, untuk ya targetnya juga miliaran, lumayan stres juga. Pernah waktu itu perusahaan saya mengundang satu pebisnis e-commerce termuda di Indonesia. Saat itu dia diundang sebagai speaker di perusahaan saya, di perusahaan asuransi saya. Dan pada saat itu dia udah income miliaran gitu, bisa menjadi seorang miliarder termuda dari bisnis e-commerce. Biasa hebat ya, kamu masih muda udah jadi miliarder. Mbak, katanya kalau untuk menjadi pebisnis e-commerce nggak perlu harus modal besar, dari modal kecil aja yang penting ulet katanya gitu. Dan ada sistem yang ibaratnya emang udah teruji kalau dia bikin sistem sendiri gitu kan. Nah makanya di dalam apalagi pas saat pandemi corona begini kan, kita dirumahkan gitu ya, Mas, artinya saya untuk ketemu nasabah juga agak sulit, ketemu klien yang biasanya saya ketemu di lapangan, karena kan kita kalau prospek di perusahaan yang lama, saya harus ketemu klien face to face. Saya harus menjelaskan, menyajikan ilustrasi, dan ibaratnya juga saya harus minta tanda tangan dari nasabah gitu kan. Tentu dengan adanya pandemi corona itu ibaratnya sangat menyulitkan sekali saya untuk bisa bertatap muka dengan calon klien. Nah di saat saya ibaratnya sering berada di rumah, saya merenungi, saya bilang kapan ya saya dipertemukan dengan sebuah bisnis yang tanpa harus melayani gitu ya, tapi income-nya bisa mengalir deras, melebihi akan berpindah haluan gitu. Walaupun nasabah-nasabah yang sudah saya rekrut tetap akan menjadi tanggung jawab saya seumur hidup, tapi saya tidak mau menambah nasabah baru gitu kan, seperti itu. Nah di dalam peperangan batin saya gitu ya, saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan pertemukan saya dengan bisnis yang ibaratnya tuh saya nggak harus capek gitu, nggak harus melayani komplain dari nasabah, tapi ibaratnya income bisa jauh lebih oke gitu kan. Nah di saat saya berdoa kepada Tuhan, tiba-tiba saya ditelepon oleh seorang teman lama ya, pada saat itu saya adalah sahabat saya, sama-sama orang asuransi juga gitu ya. Dan dia telepon saya, Lis katanya saya mau ke rumah, boleh nggak? Ada apa ya Pak? Saya bilang gitu kan. Saya ada bisnis bagus katanya gitu kan. Bisnis apa? Ya pokoknya nanti aja deh. Oh ya udah, kalau begitu Bapak ke rumah saya aja. Gak apa-apa Pak, boleh pakai masker aja, karena saya pengen dijelasin secara detail gitu kan. Akhirnya dia datang ke rumah saya bawa laptop gitu kan, dia jelasin gimana jenjang karirnya segala macam. Akhirnya saya nggak pakai mikir lagi, wah ini nih Pak bisnis yang saya cari ini, segituin kan. Walaupun dia bilang Pinggonya memang belum resmi launching, nggak apa-apalah, saya bilang saya juga percaya kalau di Malaysia aja bisa diterima, masa sih Indonesia nggak mau terima Pinggo. Intinya itu aja sih, Malaysia juga bukan orang yang bodoh gitu ya, artinya Pinggo. Dan saya tanya siapa pemilik Pinggo ini, Jack Ma, Alibaba. Oh ya udah, aku udah tahu Jack Ma-nya aja udah oke, saya udah langsung interest gitu ya. Nggak mungkin lah Jack Ma bikin ibaratnya tuh sebuah bisnis yang jelek gitu ya. Akhirnya saya nggak pakai panjang lebar, akhirnya udah saya putuskan bergabung pada saat itu. Terus setelah itu Pak, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya mau jadi AM, saya bilang gitu kan jenjang karir pertama saya langsung tanya, jenjang karir pertamanya di Pinggo apa AM? Ibu cukup rekrut 10 katanya, dan langsung di bawah Ibu udah ada 30 PS. Ya udah, aku langsung kerjain.
Begitu saya katakan saya siap AM, kata saya tuh kalau begini mah ini mah gampang, saya bilang. Masih sulit di asuransi, itu kan ini lebih mudah menurut saya gitu ya. Mikir lagi, besoknya saya langsung action, saya ketemu 5 sampai 6 orang saya jalanin, walaupun banyaknya by phone ya, teman-teman saya kan banyak, karena ini tidak perlu sulit, tidak perlu tanda tangan, tidak perlu ada KTP, kan hanya bisa kita tinggal jelasin, bisa via Zoom ataupun via telepon gitu ya, seperti itu Kak. Jadi ibaratnya saya nggak susah untuk mencari link gitu kan, seperti itu. Jadi saya hanya telepon begini-begini, ininya apa, jenjang karirnya begini, mereka bilang ya udah Liz, gue percaya kalau lo bilang bagus gue ngikut. Jadi hanya begitu aja. Jadi saya nggak begitu kesulitan untuk menjelaskan kepada mereka. Akhirnya ya saya closing. Akhirnya hanya dalam jangka waktu 14 hari saya langsung achieve AM di Pinggo gitu ya. Dan saat ini di bawah saya sudah ada 3 AM pada saat ini ya. Jadi saya hanya tinggal kurang 5 AM lagi untuk menuju affiliate trainer ya, untuk posisi jenjang karir tertinggi di Pinggo. Dan itu kemarin saya di-challenge mau berapa lama katanya jadi AT. Saya bilang, Pak, mudah-mudahan paling lama 3 bulan. 3 bulan ya, paling cepat 2 bulan ke depan. Saya bilang insya Allah itu paling lama, karena saya saat ini lagi mempersiapkan insya Allah 5 AM saya akan lahir dalam jangka waktu yang bersamaan. Itu strategi saya selanjutnya gitu kan. Nah, itu alhamdulillah, dan hari ini saya benar-benar membuktikan bahwa Yudi, saya pengen diajarin bagaimana withdrawal komisi saya dari Pinggo. Walaupun baru 15 juta ya teman-teman, tapi kan itu 15 juta komisi saya di Pinggo. Saya bangga karena kerjanya juga baru 1 bulan. Ini alhamdulillah, tadi saya sudah sukses withdrawal 15 juta ya. Mungkin itu aja kali ya Pak ya, nggak usah panjang lebar. Jadi saya tip kepada teman-teman yang mungkin masih ragu, yang masih mikir-mikir, nggak usah kebanyakan mikir, karena ibaratnya untuk join aja tidak perlu uang yang banyak ya menurut saya modalnya, dan terus itu juga diganti dengan barang, dan juga kita udah dapat 1 akun bisnis gitu kan. Kalau memang barangnya tertunda nggak apa-apa, karena memang kita maklumin karena lagi lockdown, lagi ada corona. Kecuali nggak ada corona, akhirnya Pinggo booming di Indonesia, baru kita memulai ya kita udah kehilangan berapa langkah jauh dengan orang lain yang sudah ibaratnya pionir menjadi awal gitu ya. Kalau saya sih segala sesuatunya gamblingnya gini ya, saya berjiwa sebagai seorang pengusaha. Saya ibaratnya tidak perlu banyak mikir. Kalau hari nanti saya seolah-olah membayangkan bahwa Pinggo ini pasti akan terjadi booming di Indonesia, karena ini bisnis e-commerce yang ibaratnya baru satu-satunya memiliki sistem afiliasi gitu kan, seperti itu. Yang ini yang saya cari sebenarnya gitu kan. Jadi buat teman-teman yang masih ragu ataupun masih ya nggak usah ragu-ragu lah teman-teman. Saya insya Allah Pinggo ini adalah bisnis yang simple gitu. Kalau menurut saya mah tidak perlu harus stok barang, tidak perlu harus packing gitu kan, tapi kita udah dapat bersih ya gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu aja. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 poin tadi yang coba kita simpulkan dari testimoninya Ibu Zuliana. Yang pertama adalah beliau mengharapkan ada satu kebebasan, ya, ada freedom, ya, itu yang pertama, luar biasa. Yang kedua, hidup ini harus berpikir cerdas, smart. Yang ketiga, hidup itu harus selalu berinovasi dan berevolusi. Situasi kondisi seperti apapun harus bisa berevolusi. Ibu I sudah bisa tadi, jangan pernah bilang karena corona gitu. Panas kita panas, dingin kita dingin, suam kita dingin ya. Dan yang terakhir ya, beliau bilang bahwa bedanya orang sukses dengan tidak sukses seberapa cepatnya Anda bisa mengambil keputusan.